Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa kami adalah semua adalah lebih dari pemenang. Amin. Kami bukan orang-orang yang kalah. Sekalipun hari ini kami harus menjalani proses tantangan, itu bukan berarti kami kalah. Amin. Tapi kami tahu kami bertahan untuk lebih dari pemenang. Yes. Kesabaran kami karena kami akan melihat kemenangan itu yang bersorak-sorak. Amin. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hari Paskah di mana kami melihat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Kami boleh hidup nanti selama-lamanya bersama Yesus dalam kekekalan. Kami tidak lagi ada di dalam alam maut, tapi kami hidup bahagia bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semua. Ada sukacita? Ya, selamat Paskah semuanya. Kita hari ini ngalami kemenangan yang luar biasa ya. Tadi pagi ketika saya buka mata, saya langsung ambil langkah profetik. Saya bilang gini, Tuhan, hari ini adalah hari di mana Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau sudah bangkit. Dan saya percaya hari ini Tuhan, semua pintu-pintu yang masih tertutup dalam kehidupan saya, hari ini Tuhan buka. Karena saya tahu bahwa pintu kubur itu sudah terbuka. Ya, kita tahu bahwa Maria Magdalena itu orang yang pertama kali melihat bagaimana kubur itu kosong. Kita buka dulu di ayatnya di Yohanes 20 ayat 1. Ya, kita percaya bahwa hari ini apapun yang saudara alami, saudara tidak perlu takut. Kita ini adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Tapi yang jadi pertanyaannya, ada banyak anak Tuhan punya mental-mental pecundang. Buktinya takut. Buktinya lihat masalah takut. Lihat keadaan dunia takut. Lihat resesi dunia takut. Lihat masalah ini dan ini, usaha sepi. Semua timbul rasa ketakutan. Sementara kita tahu roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau kita sadar, kita tahu siapa Tuhan yang menyertai saudara, dalam setiap keadaan, saudara akan punya mental tetap lebih dari pemenang. Yuk kita baca, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita percaya hari ini apa yang menjadi kubur-kubur saudara, yang kalau saudara lihat pintu kubur pasti bilang gini, aduh sulit ya, sulit. Siapa yang bisa membuka pintu kubur? Tapi percayalah hari ini kebangkitan Yesus itu akan membuktikan bahwa apa yang menjadi pintu-pintu kubur saudara itu hanya sesaat. Suatu kali kita percaya dengan kebangkitannya. Saya tidak tahu kapan pintu masalah itu terbuka. Tapi yang saya percaya bisa hari ini, bisa 1 jam ke depan, bisa 2 jam. Tapi percayalah kalau sampai Tuhan bilang gini, wait anakku, sabar. Kalau itu pun dipaksa tunggu untuk menantikan waktunya Tuhan membuka, itu pun Tuhan tetap berkata seperti ini, tetap nantikanlah itu. Karena nanti ketika engkau sabar, engkau akan melihat hasilnya itu bukan sekedar hasil biasa-biasa, tapi luar biasa. Ada 5 hal yang hari ini kita buka sekilas ya, kita baca dulu. Apa yang menjadi kubur tertutup yang hari ini membuat kita takut. Sampai kalau kita lihat masa depan kita lihat gini, aduh Tuhan.
Aduh Tuhan, lihat cadangan. Aku hidup di masa serba sedikit, serba pas-pasan, serba minim. Sementara kalau diukur dari kebutuhan hidup saudara, semua pada masa-masa ini banyak orang tidak cukup. Kita hidup di masa yang makin sukar. Kalau kita mengukur dari apa yang kita miliki, dari kemampuan kita, banyak orang yang berkata hari-hari ini tidak cukup, tidak mampu, tidak kuat. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan karena Dia punya sumber, segala sumber. Kita lihat yang pertama yaitu dikubur kematian. Kita buka ayatnya di Roma 5 ayat 21, kita baca terlebih dahulu. Roma 5 ayat 71. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada kalau kita hari ini bersyukur, karya terbesar itu apa? Yang seharusnya kita ini sudah binasa, tapi kita hari ini kubur itu terbuka ketika Dia bangkit dan Dia berkata, nak, hidupmu bukan lagi menuju maut selamanya, tapi hidupmu hari ini karena kebenaran bahwa aku sudah bangkit, maka engkau menuju hidup yang kekal. Jadi gak usah orang takut mati ya. Orang banyak gini, Bu Eli takut mati. Saya ndak berani ini, takut mati. Kita percaya, saya cuma bilang gini, kenapa mesti takut mati? Kalau kita tahu hidup kita sudah dijamin. Mau 1 jam kematian visa hidupmu habis. Yang penting engkau percaya hari ini hidupmu berkenan di hadapan Bapa. Kita ini sudah dapat jaminan. Amin. Yang kedua, apa kubur penyakit dan kelemahan? Kita lihat ya. Hari ini percayalah apa yang menjadi ketakutan saudara. Maut lewat. Sudah diganti hidup kekal, tenang. Kalaupun nanti menuju kematian kita tetap tenang karena kita sudah dijamin dapat hidup yang kekal. Itu tidak perlu diragukan. Yang kedua, yuk kita lihat Yesaya 53 ayat 4. Nah, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kematian Yesus, penderitaan Yesus itu sudah merupakan jaminan. Dia yang tidak berdosa rela mati buat saudara supaya penyakit, kelemahan dan kesengsaraan kita hari ini sudah ditanggung dan dipikul. Apa yang menjadi penyakit, kelemahan, kesengsaraan kita hari ini? Yuk, kita sebagai manusia hidup di akhir zaman yang gak mudah. Semua pasti ngomong serba gak kuat. Tapi waktu kita datang sama Yesus dan kita berkata, Tuhan, aku percaya kebangkitanmu hari ini, semua penyakit, kelemahan, kesengsaraanku, engkau sudah pikul, engkau sudah tanggung. Itu berarti beban beratmu sudah diambil alih. Amin. Apa yang gak mungkin buat hidup saudara dan saya, Tuhan berkata pagi ini, segala sesuatu mungkin. Ketika engkau melibatkan aku sebagai Tuhan. Amin. Yang ketiga, yuk kubur apa lagi ya. Saya buka ini semalam, saya kumpulin ayat-ayatnya. Supaya saudara hari ini lihat, aku ini punya kelemahan. Aku ini takut mati. Aku ini sengsara. Ini jawabannya. Ketika kubur itu terbuka, berarti kelemahan, penyakit, maut itu sudah dikalahkan. Amin. Yang berikutnya yaitu kubur kutuk. Nah, kita buka Galatia 3 yuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14-nya kita baca.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi hari ini tidak ada yang namanya kutuk, saudara. Kutuk sudah diubah oleh kuasa kebangkitannya menjadi berkat Abraham, Ishak, Yakub. Jadi hari ini jangan terus gini, duh apa aku ini kena kutuk ya, kena kutuk mungkin. Mungkin dari nenek moyangku hari ini hidup kok rasanya Tuhan. Aku lihat kehidupanku kok rasanya masalah demi masalah. Kalau itu jadi pemikiran saudara, percayalah iblis sedang lempar intimidasi. Hari ini jangan telan-telan semua intimidasi iblis. Sekalipun memang faktamu benar-benar hancur. Faktamu memang benar-benar terpuruk. Tapi kalau kita hari ini mengerti kebenaran, percayalah kebenaran itu akan memulihkan saudara kembali dan akan memerdekakan setiap kita. Kebenarannya Yesus sudah bangkit, maka hari ini gak ada orang yang hidup tinggal terus terkutuk aku, enggak. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sudah menikmati berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sebabnya hari ini gak ada orang takut. Yang keempat, yuk kubur kemiskinan ya. Jadi kita hari ini problemnya apa? Maut, takut maut, takut lagi kesengsaraan, sakit penyakit, takut kutuk. Ini sudah ada jawabannya. Yang keempat, kubur kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya saudara dan saya menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Itu sebabnya hari ini Amsal 10 ayat 6 itu berbicara apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Ayatnya bukan berkata miskin di atas kepala orang benar. Ayat ini bukan berkata seperti dunia, waktu kita setia ikut Kristus buka toko jujur tambah sepi. Yang sana tipu-tipu kaya. Dunia berkata kasihan deh lu, jadi orang benar hidupmu miskin. Rumahmu RSSS, selonjor saja susah. Sementara lihat nih aku ke paranormal, bim salah bim kaya. Tipu orang sejenak, bim salah bim kaya, hati-hati. Orang gak pernah sadar. Saudara tahu waktu saya perjalanan bulan lalu, saya itu tiba-tiba di mobil, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, orang itu kalau berdosa memang diampuni. Bayar harga itu di mana toh Tuhan, ayatnya yang spesifik. Itu berulang kali saya tanya. Suatu kali bulan lalu saya duduk di mobil dan Tuhan bukain loh ayatnya. Coba kita baca. Makanya jangan main-main sama dosa. Bim salah bim, bim salah bim. Kalau habis uang jin dimakan jin, uang panas dimakan panas, itu bim salah bim juga. Makanya kitab Mazmur 73 itu benar-benar ketika saudara lihat kehancuran orang fasik, itu hancurnya sekejap. Kita lihat Mazmur 99 ayat 8. Kita baca ayatnya saudara. Kita sekilas baca supaya saudara bawa ayat ini tidak perlu main dengan dosa. Lihat ya, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Dosamu diampuni, merah seperti kemisi akan jadi putih seperti salju. Tapi harga yang harus dibayar akibat perbuatanmu itu tetap jalan. Siapa yang bilang, oh enggak ada bayar harga, oh enggak ada saudara. Kita semua hari ini jujur, saya ngalami titik masalah, itu enggak mungkin enggak ada kesalahan saya. Itu karena apa yang saya tabur di masa lalu.
Setiap kali Tuhan ingatkan saya jadi istri yang tunduk sama suami, saya nanduk terus. Setiap kali Tuhan berkata, hati-hati dengan perkataanmu, karena hidup matimu dikuasai lidah. Saya abaikan semua ini. Dulu kalau marah sama suami, saya selalu bilang nih, cerai, cerai. Karena saya merasa sombong. Saya merasa masih muda, tidak bakal dia mau ceraiin saya. Makanya semua yang kita alami hari ini tidak lepas dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Itu sebabnya hari ini yuk, kutuk yang namanya kemiskinan itu sudah dirubah. Di mana ayat berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang dunia mau berbicara, kasihan deh lu. It's okay. Yang penting Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar. Menderita sesaat, tapi nanti hidupnya dikejar berkat ketika aku sudah hidup jadi orang benar. Daripada saya kompromi dosa, nanti ada harga yang harus dibayar akibat perbuatan saya tipu sana, tipu sini. Itu sebabnya jauh lebih baik kalau Yesus sudah membuktikan kebangkitannya hari ini, dia sudah bangkit. Itu berarti saudara yang miskin akan diperkaya oleh karena kuasanya. Amin. Yang kelima, yuk, kubur bagaimana jalan yang sesat. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang yang bilang gini, Tuhan, aku ini masa laluku kelam. Dulu aku ini mantan ini, mantan ini, mantan ini. Mungkin sejumlah pengalaman di masa lalu yang begitu kelam. Tapi ayat ini berkata, dosamu merah seperti kermisi, hari ini jadi putih seperti salju. Karena semua kejahatanmu sudah ditimpakan kepadaku. Dan hari ini di 2 Korintus berapa 5 ayat 17 itu yang berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama kelam-kelamu sudah ditutup semua karena ditimpakan. Sesungguhnya ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita berjalan dalam anugerah yang baru juga. Yang Tuhan pasti akan berikan buat saudara dan saya. Amin. Jadi 5 hal ini hari ini sudah saudara terima. Pulang tidak ada lagi orang takut. Ini sudah Tuhan buktikan bahwa di dalam pintu kubur itu sudah terbuka. Dia bangkit, bukan lagi tinggal di dalam kubur. Tapi hari ini Yesus sudah memerintah bersama Bapa di surga. Di dalam satu kerajaan, suatu kali dia akan datang menjemput saudara dan saya. Kita semua akan reuni akbar. Amin. Reuni akbar bersama Tuhan di dalam kekekalan. Mungkin saya nggak sempat bahas semua ayat, kita lihat sekilas aja. Ya, hari ini yuk saya akan buktikan bagaimana Yesus itu sudah berkata, kalau engkau punya aku, ini jaminan yang tidak perlu saudara ragukan. Mau dari segi maut, penderitaan, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, jalan yang tersesat, dia sudah jamin semuanya. Buka Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Mental ini loh yang perlu dibangun. Hari ini saudara ini banyak yang datang ke tempat ini, jujur. Ada banyak orang yang sudah tawar hati sama Tuhan. Ada banyak orang yang putus asa, kenapa? Kok doa enggak dijawab Bu Eli? Sudah puasa tambah parah. Melayani Tuhan tambah bonyok. Babak belur. Rasanya kok Tuhan itu lemot. Nggak bisa instan jawab doa-doaku. Sekali lagi kalau kita datang sama Tuhan, jangan menganggap Tuhan itu seperti dukun. Ya, begitu bim salah bim abrakadabra langsung doamu dijawab, enggak.
Ikut Tuhan itu, saudara tahu kenapa Tuhan itu selalu menunda jawaban doa. Karena Tuhan mau kita itu intim dulu sama Tuhan. Hubungan kita sama bapak sama anak, tiap kali bapak itu kepingin, nak, kalau datang sama aku itu jangan bawa list terus toh. Cuman datanya, Tuhan aku mau beli rumah, Tuhan aku bayar angsuran jatuh tempo, Tuhan aku sakit penyakit, Tuhan rumahku kecil, Tuhan rumah kontraanku habis. Mulai sekarang jangan itu. Tuhan tahu loh yang dibutuhkan setiap anaknya. Kira-kira saudara kalau jadi orang tua, saudara tahu enggak kebutuhan sedetil-detilnya anak saudara, tahu enggak? Tapi kalau tiap kali saudara datang sama Tuhan, cuman Tuhan kebutuhanku. Tuhan tuh ngomong gini, nak tahu enggak sih kebutuhan hatiku buat engkau. Aku itu kepingin hubungan bapak sama anak itu bukan hubungannya cuman urusan uang, berkat, jen, mujizat, bukan itu. Tapi ketika engkau datang kepadaku, aku mau setiap kali. Kenapa aku mau setiap kali engkau itu intim. Doa sama aku bukan hanya membawa urusan berkat. Tapi kita benar-benar datang, Tuhan ini aku anakmu. Itu sudah membuat hati Tuhan itu disenangkan. Nah kalau hati Tuhan disenangkan, apa yang tidak bisa Tuhan berikan hari ini? Semuanya, nyawa aja loh sudah aku mati buat anak-anakku. Masa urusan berkat di dunia, pemeliharaanku, kebutuhan akan sandang pangan, makanan, minuman, pakaian. Aku pasti akan mencukupkan. Amin. 4 hal ini yang kita ayo baca. Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Pastikan hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Terutama di masa sukar, kalaupun engkau menghadapi laut, engkau tidak bisa melewati jalan itu. Tetaplah hari ini berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru cari pertolongan di luar Tuhan. Karena firman ini sudah berkata bahwa akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat yang ke-13. Kita baca ayat 13. Nah, juga seterusnya, aku tetap Tuhan dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku atau melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Kita hari ini percayalah kalau Tuhan berkata, nak kalau engkau ada di tanganku semuanya pasti aman. Karena aku yang akan melakukannya. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan buat mengubah pintu-pintu yang masih tertutup hari ini. Yang berikutnya kita lihat Yesaya 43 ayat 1 dan 2 ya. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Apa yang Tuhan katakan? Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Hari ini percayalah saudara, Tuhan tuh tahu nama saudara. Karena kita ini milik kepunyaannya yang sangat berharga. Nah ayat 2-nya ini luar biasa. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Hari ini keadaan hidupmu mungkin melewati air bah, melewati arus sungai yang deras, seolah-olah hidupmu ini akan hanyut. Tuhan, hutangku besar, aku kelihatannya hanyut
gara-gara hutang. Aku hanyut gara-gara orang pihak ketiga merusak rumah tanggaku. Tapi percayalah, kita punya Tuhan Juru Selamat. Kalau Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Itu berarti hari ini Tuhan Immanuel akan menyelamatkan saudara. Air, sungai, dan api yang panas tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup saudara. Yang berikutnya, itu tadi jangan takut. Pesan yang Ibrani 12 ayat 3 sampai 4 ya. Ingatlah selalu, ingat, jangan diingat hutangmu terus. Jangan diingat wajah orang yang merusak rumah tanggamu. Jangan diingat vonis dokter stadium 4. Yang hari ini sudah tidak ada obatnya. Tapi ingatlah selalu akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kita semua hari ini tidak boleh apa? Lemah. Nggak boleh apa? Putus asa. Jadi mental yang perlu dibangun, jangan lemah, jangan takut, jangan putus asa. Lihat, kalau Tuhan bilang gini, lihat salibku. Aku hari itu menderita sekalipun engkau melihat aku sudah menang. Berikutnya ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu berarti yang terakhir tidak ada kata menyerah. Karena semuanya tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Itu sebabnya 4 mental yang perlu dibangun hari ini. Yang pertama itu tadi 4 ya. Mungkin saya enggak sempat sekilas aja dibuka. 4 hal itu kita pulang hari ini, kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan kita tahu 5 poin tadi, maka mulai hari ini anak-anak Tuhan bukan lagi mental pecundang, tapi mental yang keluar lebih dari pemenang karena pembangkitannya menjamin hidup kita, yaitu jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa dan jangan menyerah. Yuk kita lihat ya, ayatnya nanti bisa difoto. Nanti lihat sendiri di rumah. Kalau saya baca satu persatu kayaknya enggak cukup. Lihat, jangan takut. Lihat PowerPoint-nya. Kenapa kita jangan takut? Karena ini. Walaupun melewati air tidak akan tenggelam. Ya, melewati sungai tidak akan hanyut. Melewati api tidak akan dihanguskan. Yang berikutnya, karena Tuhan hadir sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan lemah karena Yesus sebagai cahaya kemuliaan. Terpaksa harus dibuka ayatnya. Yakobus 1 ayat 3. Ya sabar, tinggal 2 ayat lagi kita selesai. Yakobus 1 ayat 3. Supaya hari ini yuk kita keluar, kita tidak bawa tangan kosong. Tapi hari ini firman ini akan jadi rema. Dan kalau firman itu jadi rema, senyatanya itulah berkat yang terbesar. Amin. Sebab kamu tahu, oh bukan. Keliru kayaknya. Yang ada kata cahaya kemuliaan, nanti dilihat ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bisa bantu cari ya sebentar ya. Jadi yang ada kata-kata cahaya kemuliaan, bisa ditampilkan? Karena ayat ini penting, mungkin saya tadi pagi siapin, tadi malam itu siapinnya. Oh Ibrani 1 ayat 3 ya. Konslet ini tangannya. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala yang ada di dunia ini dengan firman-Nya yang penuh loh saudara. Jangan anggap remeh firman.
Firman yang saudara hidupi dan saudara bilang ini, aku tetap percaya firman. Karena firman ini adalah Allah sendiri yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai ia mengadakan penyucian dosa, hari ini Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Yuk buka PowerPoint. Bagaimana hari ini jangan lemah. Karena Yesus itu sebagai cahaya kemuliaan. Tuhan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan menyucikan dosa. Yang ketiga yaitu Tuhan bertahta di tempat yang maha tinggi. Tadi PowerPoint-nya sudah ya. Berikutnya, jangan putus asa ya. Lihat, nah ini jangan putus asa. Bagaimana saudara nanti lihat di Ayub 10 ayat 1 dan 12. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ini ciri orang yang putus asa ya. Bosan hidup, sudah pahit jiwanya. Tapi ayat ke-12 itu ayat yang luar biasa di Ayub. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi jangan putus asa. Yang ketiga, karena kita punya sumber kasih karunia. Buka PowerPoint-nya tadi. Yang ketiga tadi buka sekilas. Nah ini ya, bisa difoto, saudara bisa simpen kalau lagi lowbat, lagi putus asa, baca ayat ini. Dan saudara ucapkan, Tuhan engkau mengaruniakan kehidupan kasih setia. Aku di tengah masa krisis, Tuhan tetap berjanji kasih karuniamu memelihara hidupku. Amin. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera maju ke depan. Jangan menyerah. Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Hari ini kita semua penuh cucuran air mata, tapi percayalah jangan pernah menyerah. Karena suatu kali air mata itu akan dihapus dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan yang telah mengatakannya. Yang terakhir PowerPoint-nya boleh dibuka, jadi jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Ya, jadi Tuhan juru selamat, Tuhan hari itu menjadi sumber kemuliaan. Yang ketiga Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, itu yang keempat. Yang ketiga yaitu Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Amin. Jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa, jangan menyerah. Ini kita bawa pulang sebagai mental lebih dari pemenang. Percayalah, suatu kali kita akan melihat bahwa Tuhan akan ambil alih semua pintu-pintu yang masih tertutup. Dia akan buka. Yuk bangkit berdiri. Kita percaya ya, pagi ini saudara pulang tidak ada lagi yang namanya takut dibuang. Semua kekhawatiran apapun dibuang. Saudara tidak perlu takut ya, khususnya hari-hari ini banyak orang yang mengalami masa sukar tentang ekonomi. Saya cuma mau kesaksian dikit, ada satu orang ibu yang saya tahu waktu itu. Makan aja susah. Dia bilang gini, Bu, saya jujur uang di tabungan saya hari ini, Ibu kalau tahu. Makan itu susah Bu, mungkin cuma tinggal 200.000. Saya cuma bilang gini, Bu, jangan berharap sama manusia. Secara akal saya bisa kasih bantuan ya. Hari itu kayak Tuhan bilang gini, kamu jangan bantu dia. Karena dia lagi menggenapi imannya di dalam aku. Kelihatan 200 saya sudah mau bilang, Bu saya mau kasih kamu uang ya Bu hari ini buat tambahan makan gitu ya. Tapi Tuhan tarik hati saya. Tuhan bilang gini, jangan. Karena dia sedang menggenapi imannya kepadaku. Hari itu saya tidak bantu untung. Kalau tidak saya dimarahi Tuhan nanti. Saya sebagai Tuhan. Hari itu dia berkata, iya Bu saya akan doa. Ibu tetap percaya bahwa Tuhan itu pelihara ibu hidup. Tunjukkan imanmu. Sampai tidak lama saya tidak pernah lagi dengar. Beberapa saat dia sudah kesaksian itu. Dia bilang gini, Bu, Tuhan itu dahsyat Bu. Ibu tahu waktu saya tidak punya uang 200.000, saya berdoa, Tuhan engkau akan buktikan imanku kepadamu. Kalau engkau berjanji memelihara aku pegang janji firmanmu ini.
Saudara tahu, tiba-tiba ada orang yang temen. Dia bilang gini, aku mau jual rumah ini. Tapi rumah ini beberapa saat sulit kayaknya. Siapa tahu rezekinya di tanganmu. Dia tidak punya keahlian untuk jadi broker. Dia cuman pasang pelang ini atas nama dia. Saudara percaya tidak percaya kalau Tuhan yang memberi anugerah. Bukan orang hebat. Bukan bidangnya. Hanya gampang masang tek dipatok. Miliaran rupiah di closing segera. Hari itu saya pergi ketemu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yang membuat saya terharu, saya ketemu ibu ini 2 kali. Dia kasih saya amplop. Amplopnya lumayan tebel, saudara. Saya sampai bilang ini, Bu, enggak usah. Ibu simpen aja, enggak, Bu. Saya sudah diberkati Tuhan berlimpah. Ini ada next proyek juga miliaran rupiah. Bakal closing, Bu. Ibu terima. Karena ini satu bentuk di mana saya bersyukur. Hari itu saya terima amplopnya tebel. Saya bilang gini, Tuhan, orang yang memberkati saya itu orang yang 200.000 enggak punya loh, saudara. Saudara percaya hari ini masa sukar adalah masa pembuktian. Hari ini kebangkitannya itu menjadi jaminan saudara akan terima anugerah yang terbesar. Amin. Yuk kita nyanyi.